Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada. Ketemu sama Mas dari kesempatan hari ini. Semoga masih dalam kondisi yang baik ya. Videonya 3 hari ya Mas Tulus. Videonya Mas Tulus 3 kali berturut-turut dengan baju yang sama. Masa sih? Masa? Semoga tetap dalam kondisi yang baik ya teman-teman semua. Masih dalam suasana Idul Fitri. Saya masih mengucapkan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin kepada teman-teman yang mungkin selama Mas Tulus bawain video atau nemenin kalian lewat udara, kalian ada yang tersinggung atau tidak suka, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Masih berkumpul bersama keluarga atau sudah kembali ke kampung halaman atau sudah kembali ke perantauan lagi, apapun yang sedang kalian lakukan sekarang, semoga semuanya yang terbaik dari Tuhan. Amin. Yang sakit cepat sembuh, yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan lagi sama Allah, yang punya masalah cepat selesai, yang punya hutang semoga ndang lunas hutangnya. Amin. Yang lebaran lagi bahagia, alhamdulillah. Yang lebarannya lagi sedih juga, alhamdulillah. Ya, pokoknya harus selalu semangat seperti apa yang Mas Tulus bilang ya. Mas Tulus itu mau susah mau senang tetap gendut, jadi harus semangat. Oke, dagingnya masih banyak. Oke, lagi seret rezekinya belum dapat kerjaan, ya wes alon-alon, semoga cepat dapat kerjaan. Yang penting kudu semangat lan bersyukur. Katakan terima kasih untuk dirimu sendiri, katakan terima kasih kepada alam, katakan terima kasih kepada Tuhan. Jangan lupa ya, jangan lupa juga. Jadi susahmu tadi jangan bikin kamu untuk gak bersyukur. Jangan untuk mengurangi syukurmu. Yang penting kudu semangat. Mas Tulus bukan motivator loh ya. Pokoknya mulai sekarang di video ini akan saya jelaskan kalau saya itu bukan motivator. Biar ndak salah paham nanti ya teman-teman ya. Karena di luar YouTube saya juga manusia biasa seperti yang kalian duga ya. Mas Tulus juga punya hidung, Mas Tulus juga punya mata, dan Mas Tulus juga manusia seperti pada umumnya walaupun bentuknya berbeda. Jangan lupa untuk selalu semangat ya. Teman-teman yang baru pertama kali join, saya ucapkan salam kenal. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga. Jangan lupa juga untuk dibantu, mau live tidak live, disupport dengan di like, kemudian di share ke media sosial yang kalian punya. Dan satu lagi, kalau misalnya ada iklan yang pendek, tolong jangan di skip. Kalau yang panjang boleh lah ya. Kalau mau nyawer gimana Mas Tulus? Di sini ada tombol terima kasih di bawah video. Manfaatkan tombol itu buat nyawer Mas Tulus ya. Terima kasih banyak orang baik. Semoga semua selalu dalam kondisi yang baik. Oke? Mau bahas apa Mas Tulus hari ini? Sesuai dengan judul, saya pengen bahas terkait dengan yang sekarang ini berhubungan atau relate dengan beberapa hal yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Di video sebelumnya Mas Tulus sudah kasih tahu kalau gelombang panas itu bisa saja bisa menyerang Indonesia, bisa ada dan juga bisa jadi akan bisa menyerang kita, sehingga ini harus kita tingkatkan kewaspadaannya. Salah satu hal yang saya takuti atau saya sampaikan sebelumnya adalah terkait dengan banyaknya hewan berkaki 4 yang mati atau yang meninggal. Nah, itu yang pengen Mas Tulus fokus bahas hari ini. Jadi teman-teman yang
kemarin sudah nunggu-nunggu video ini, Mas Tulus akan bahas sekarang. Tetapi sebelumnya Mas Tulus masih ingatkan lagi, ayo saudara-saudaraku orang-orang baik yang insya Allah dimudahkan rezekinya sama Allah, teman-teman yang mungkin saja memiliki rezeki lebih, Mas Tulus ketuk pintu hatinya untuk membantu kegiatan baik kita, yaitu selalu bagi-bagi nasi box di setiap Jumat akhir bulan, supaya Jumat berkahnya masih bisa berlangsung atau masih bisa ada. Teman-teman, Mas Tulus minta bantuan dari kalian untuk dibantu sedekah. Dengan caranya bagaimana? Klik kolom deskripsi, ada rekening BRI atas nama Tulus Rianto, transfernya minimal Rp12.000, maksimalnya unlimited ya teman-teman. Langsung ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Dan untuk yang mau pesan minyak bidara baru ada pengiriman lepas lebaran H+7. Nah, kalau teman-teman mau inden dari sekarang, mau kirim alamat, mau pesen dulu, indep dulu sebelum barangnya datang, boleh. Langsung kirimkan alamat lengkap, pesannya berapa, nomor HP penerima, nama penerima ke nomor WhatsApp yang di 0857 111 yang di kolom deskripsi. To the point saja ya teman-teman, langsung begitu aja. Oke. Terima kasih untuk yang sudah bantu sedekah, sudah nyawer-nyawer, request-request lagu, terima kasih. Berkah melimpah untuk jenengan semua. Mas Tulus doakan semoga jenengan yang baik sama saya, sudah bagi-bagi rezeki ke saya, buat nasi box, buat yang ngirimin hampers kemarin terima kasih, buat yang sudah nyawer-nyawer juga terima kasih. Semoga bertukar dengan rezeki lebih berkah melimpah, amin. Bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya. Dan jenengan yang bersedekah ke Mas Tulus, yo buat nasi box, buat nyawer dan lain sebagainya, Mas Tulus doakan semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya, amin ya Allah. Jangan lupa selalu semangat ya teman-teman, bersyukur, semangat, bahagiakan diri, jangan stres, kemudian hadapi semua dengan senyuman. Karena apapun posisinya kita tetap harus berjalan, hidup terus berjalan. Jangan lupa untuk selalu semangat pastinya ya. Oke. Hal ini sudah saya lihat sebetulnya sejak awal Januari teman-teman, atau sudah saya prediksikan sejak awal Januari terkait dengan badai panas yang luar biasa itu. Lalu beberapa akibatnya terkait dengan penyakit sudah Mas Tulus bahas. Nah, kali ini yang memang sudah tertunda dari sejak lama adalah terkait dengan hewan yang banyak yang Mas Tulus prediksikan akan banyak meninggal di tahun 2023, khususnya bulan Mei sampai akhir Desember. Kira-kira seperti apa yang Mas Tulus ingin wedar terkait dengan hal ini, saya akan coba wedar dari sekarang teman-teman ya. Pertama, awal dari saya memiliki firasat ini adalah terkait dengan mimpi saya, yaitu saya melihat ada padang yang gersang sekali, kemudian matahari yang dekat dengan bumi, dan di depan saya atau di hadapan saya itu banyak sekali hewan yang wafat atau hewan yang meninggal. Dan alhamdulillah di mimpi itu saya tidak melihat manusia yang maaf istilahnya meninggal gitu, enggak, tapi memang hanya hewan. Nah, dominan hewan yang saya lihat ini sebetulnya ada beberapa hewan unggas juga, kayak ayam, burung dan lain sebagainya saya juga melihat, tetapi lebih cenderung itu hanya kayak 1-2. Yang paling banyak di hadapan saya itu adalah hewan berkaki 4 yang meninggal dengan ya rotok mengenaskan. Ada yang kurus gitu, dan semuanya kurus, kebanyakan kurus ya. Ada beberapa yang terlihat seperti biasa, tapi yang lain itu terlihat kurus semua dan terkesan kaku menurut yang saya lihat. Menurut pandangan saya di mimpi itu hewan-hewan itu terlihat cukup kaku teman-teman. Kurus dan kaku gitu loh, tegang badannya. Kaku lah ya, kaku kok tegang tuh, ya kaku pokoknya. Nah, beberapa hal itu yang saya lihat, kemudian saya coba wedar, kemudian saya sambungkan dengan saya membaca intuisi di balik beberapa hal yang sebelumnya pernah saya sampaikan ke teman-teman terkait dengan hawa panas yang berlebihan ini. Jadi saya berkesimpulan seperti apa yang sampaikan juga, ternyata juga sarujuk atau hampir sama, bahwa teman-teman yang punya hewan berkaki 4, pokoknya berkaki 4 mamalia ini juga akan cenderung menjadi musibah yang ya bisa menasional juga kalau misalnya tidak segera ditanggulangi. Tidak sama dengan virus kuku dan mulut pada tahun sebelumnya, tetapi tahun ini sepertinya hal seperti ini akan menjadi pandemi ketika tidak ditanggulangi secara baik. Akan menjadi bahaya ketika tidak ditanggulangi secara benar. Jadi ya mudah-mudahan nanti bisa terdeteksi secara cepat. Ini kan hanya yang Mas Tulus lihat, belum tentu benar. Dan kalau misalnya benar, mudah-mudahan bisa terdeteksi dengan cepat dan bisa segera ditanggulangi oleh pemerintah kita supaya tidak ada pandemi atau tidak menjadi musibah yang mungkin saja akan besar hanya gara-gara banyak hewan yang mati atau yang meninggal. Amin, mudah-mudahan saja. Tetapi dari beberapa hitungan yang saya lihat memang
dari gambaran yang saya perhatikan akan banyak makhluk yang meninggal. Sebetulnya secara simpel manusia pun masuk dalam lingkaran itu karena manusia termasuk makhluk yang hidup atau yang bernyawa. Tetapi dalam mimpi yang saya perhatikan, saya lebih cenderung melihat banyak sekali hewan teman-teman, khususnya hewan berkaki 4 yang menjadi korban di balik musibah ini. Dan hawa panas itu juga saya rasakan di dalam mimpi, saya rasanya kayak panas semua. Dan di mimpi yang belakangan saya ceritakan juga saya melihat bahkan ada orang yang sampai melepuh kulitnya terkait dengan panas yang berlebihan itu. Nah ini teman-teman, makanya aku cuma bisa cerita terkait dengan mimpiku, yang mudah-mudahan semuanya tidak terjadi, amin. Kenapa saya beranikan angkat cerita? Karena Eyang juga memberikan gambaran yang kamu rasakan bisa saja terjadi, Le. Nah ini yang jadi momen saya berani speak up ke teman-teman. Kemudian dari hitungan angka yang saya hitung, memang Mei sampai Desember itu kita sedang dihajar dengan beberapa kejadian. Salah satu adalah kemarau yang cukup panjang yang justru akan menjadi ya banyak hal teman-teman. Ada apa kuy? Aduh, ada gagal panen, bisa juga kemudian hewan-hewan ternak yang justru akan menjadi korban. Ini lebih cenderung hewan sih yang pengen saya bahas hari ini. Dan ini salah satunya adalah satu hal yang saya hitung lewat angka-angkanya, itu memang benar teman-teman. Jadi teman-teman yang punya peternakan, entah itu sapi, entah itu kambing, domba, dan lain sebagainya, yang mamalia yang berkaki 4, jadi aku berharap untuk lebih mewaspadai ini. Bukan untuk dipercaya juga, karena yang saya sampaikan memang belum terbukti secara klinis juga. Tidak ada pembuktian terkait dengan yang saya sampaikan. Nah, teman-teman yang mungkin di wilayahnya sudah ada beberapa hal yang berhubungan dengan yang saya sampaikan, silahkan tulis di kolom komentar biar nambahin info buat yang nonton videonya. Ya, tapi yang saya sampaikan ini memang belum terjadi, belum pasti terjadi maksudnya, tetapi saya bisa merasakan bahwa itu sangat mungkin akan ada di balik hawa panas yang berlebihan yang akan menyerang Indonesia. Dan hewan-hewan ini lebih cenderung berkaki 4, lebih kuatnya di situ. Dari angka-angkanya juga sama, kematian-kematian disebabkan. Ini sebetulnya matinya karena apa, Mas Tulus? Apakah karena virus, apa memang karena cuaca? Bahkan yang ekstrim itu yang saya lihat justru karena memang bukan karena virus, tetapi tahu-tahu hewan mati gitu aja. Nah ini kan aneh ya, bukan karena ada virus ini, virus itu, tetapi memang yang saya lihat adalah sesuatu yang meninggal secara mendadak tanpa virus, tanpa sebab apapun, tanpa perantara apapun mereka bisa meninggal atau mereka bisa mati. Nah ini salah satu hal yang aku lihat di balik mimpi. Kemudian ketika saya cek atau saya hitung lagi lewat angkanya, salah satu yang bisa menyebabkan mereka meninggal bukan hanya virus saja, tetapi juga meninggal secara mendadak. Hewan itu kayak hewan yang meninggal secara mendadak gitu loh, tahu-tahu mati gitu aja. Jadi nanti itu akan muncul di Mei ke Desember teman-teman, jadi harus waspada ya, hati-hati ya, jaga kesehatan hewannya. Nah poin kedua adalah memang ada virus yang sudah saya sebutkan di awal video atau di video sebelumnya. Virus ini bisa menyerang manusia, dan wabil khusus lagi sedang yang akan diserang adalah hewan. Jadi dua hal. Yang pertama bisa nggak tahu tanpa sebab hewan itu mati, atau anggaplah terkena serangan jantung. Ada nggak sih hewan kena serangan jantung? Nggak tahu lah aku. Pokoknya kurang lebih tiba-tiba pokoknya mati aja hewannya. Kemudian hewan ini terkena virus. Virusnya bahkan lebih ekstrim dari yang aku duga sebelumnya. Karena dari apa yang disampaikan Eyang, bahkan hewan sakit pagi sorenya mati. Hewan sakit malam paginya mati kayak gitu. Jadi ini akan jadi momen yang cukup berbahaya menurut saya ketika ya hewan sakit karena virus tertentu kemudian meninggalnya cukup cepat, tidak bisa diobati atau belum bisa ditanggulangi tapi tahu-tahu sudah mati misalnya. Ini juga satu hal yang harus kita waspadai teman-teman, karena yang aku lihat di balik musibah yang berhubungan dengan hewan yang mati ini memang beberapa hal. Salah satunya adalah ya tadi terkait dengan meninggal tanpa sebab, kemudian virus yang cukup ya buat aku berbahaya kalau misalnya paginya dideteksi sakit, tiba-tiba malamnya sudah kejang mati. Ya ini akan bahaya bagi teman-teman atau saudara-saudaraku yang punya usaha terkait dengan peternakan. Jadi menurut aku ini salah satu hal yang apa ya, cukup berbahaya apabila ya mereka, nggak semua loh peternak itu sukses juga, nggak semua peternak itu juga orang kaya. Ada yang istilahnya kalau di tempatku adalah istilahnya kalau di tempatnya Mas Tulus itu kayak ternak gadu. Jadi dapat anaknya baru dapat bagiannya gitu loh. Memelihara dulu sekian tahun dapat anak baru dapat anaknya. Ada juga yang model seperti itu kan yo nelongso, misalnya dia itu hanya panen cuman gadu toh, setelah dapat anaknya mati mendadak kan ya
itu kasihan gitu loh. Jadi ini satu hal yang bisa terjadi, saudara-saudaraku, memang saya minta untuk tidak mempercayai apa yang saya sampaikan, tetapi mudah-mudahan ini jadi satu pembelajaran buat kita untuk lebih hati-hati. Hawannya itu panas gitu loh, jadi bibirku tuh cepat kering. Kan ngeri ya. Jember ngelihatnya. Kalau kata orang Jakarta Jember. Nah, ini beberapa hal yang bisa saja terjadi dan teman-teman harus hati-hati juga terkait dengan itu. Dan poin terakhir juga apa sih istilahnya itu? Bahkan pokoknya berhubungan dengan hewan dah. Kejahatan-kejahatan juga akan muncul yang berhubungan dengan hewan. Salah satunya adalah kayak pencurian hewan. Ya dulu di viral ya di tahun kemarin ya. Sapi hilang tahu-tahu ditemukan di kebun, dagingnya sudah diangkut, kemudian bisa tinggal tulangnya toh. Itu juga ada ya. Kemudian beberapa hal yang berhubungan dengan hewan ini juga akan muncul di 2023 ini pertengahan. Jadi harus hati-hati. Yang pertama tingkatkan kewaspadaan, jaga kesehatan hewan, cek secara berkala, kemudian apa yang dianjurkan oleh ada dinas-dinasnya pasti dong, dinas peternakan dan lain sebagainya. Dinas apa sih kalau peternakan itu? Saya nggak paham ya. Jadi minta vaksin dan lain sebagainya, kesehatannya harus dijaga, dikontrol berapa bulan sekali, diperiksa dan lain sebagainya. Karena ya mungkin yang peternakan susu, kemudian yang peternakan pedaging misalnya ini juga perlu diperhatikan ya. Karena kalau misalnya sampai itu terjadi, ya bahaya juga, bisa mengurangi produksinya dong. Kalau yang sedangkan yang kita butuhkan adalah susunya terus hewannya mati kan ya. Wallahu a'lam, mudah-mudahan tidak terjadi. Amin. Tetapi harus tingkatkan kewaspadaan lagi. Jadi bisa terjadi karena satu faktor cuaca ini yang mempengaruhi karena ada virusnya. Kemudian cuaca juga bisa mempengaruhi hewan itu tiba-tiba kayak mati. Kekeringan. Bukan hanya peternak saja ya teman-teman, bukan hanya yang ada di peternakan atau yang dipelihara, tetapi hewan yang di hutan pun yang berjenis mamalia bisa terdeteksi untuk terkena virus ini, atau justru juga terkena hawa panas yang berlebihan, air nggak ada, kemudian kekeringan, banyak hewan yang mati atau meninggal gara-gara terlalu panas tadi. Cuaca ekstrim atau gelombang panas yang luar biasa mengakibatkan hewan-hewan itu jadi meninggal begitu saja atau mati begitu saja. Ini yang saya lihat. Nah, saya punya sedikit tips yang diberikan Eyang ke teman-teman semua, buat teman-teman yang suka kasih makan ternaknya, ya. Mungkin dikasih dedak atau dikasih rumput dan lain sebagainya, boleh ditambahkan ini teman-teman. Jadi Eyang tuh kasih clue yang sangat gampang, mudah kita dapatkan. Jadi Eyang kasih pesan ke kita untuk memberikan makanan tambahan atau bahan makanan tambahan dengan menambahkan batang serai di balik sesuatu yang kalian berikan kepada untuk konsumsinya. Misalnya kayak dedek yang sudah ditaruh bak. Dulu aku pernah ngasih makan sapi karena bapakku pernah punya ternak sapi beberapa ekor. Jadi dedaknya dikasih air terus dikasih serai. Ya, dikasih batang serai ini hal yang gampang. Lalu di sekitar kandang ditanamin batang serai. Itu juga salah satu saran dari Eyang untuk menanam serai di sekitar peternakannya, misalnya ada peternakan. Jadi teman-teman bisa menanggulangi dengan itu. Nanti serainya kalau tumbuh bisa dijadikan gizi tambahan buat si hewan. Kemudian dalam tanda kutip bisa jadikan tolak bala juga. Lalu salah satu hal yang ini juga lagi tambahan dari Eyang. Aku nggak tahu kenapa ya tahun ini tuh Eyang banyak memberikan wejangan saya untuk memberikan menggunakan janur sebagai media tolak bala. Aku tidak tahu apakah memang ini salah satu media yang sering Eyang gunakan, tetapi untuk tahun ini Eyang itu kayak ngasih gambaran lebih terkait dengan janur. Selalu ada janur, ya. Jadi kita dianjurkan untuk memberikan janur segar, entah di tiang, entah di pintu masuk peternakannya, atau di pintu masuk kandangnya, atau di kandangnya ada kayu kemudian diikat dengan janur tadi. Boleh dengan bentuk ketupat, boleh dengan yang diurai begitu saja sampai kering. Ketika sudah kering boleh diganti lagi, ya. Boleh diganti dengan janur yang baru. Teman-teman, saudara-saudaraku, hal yang berbau dengan janur ini bukan yang Mas Tulus sarankan loh. Ya, tapi kalau teman-teman percaya dan mau mengaplikasikan ya monggo, silahkan dengan harapan teman-teman semua. Semoga juga bisa manfaat. Ya saya tidak membenarkan. Yang penting adalah begini, ketupat dan serai yang dianjurkan Eyang itu adalah sebagai media terkait dengan doa, kemudian permintaan kalian tetap kepada Tuhan Yang Maha Kuasa sesuai dengan keyakinan kalian masing-masing. Simpel ya, cuman nalek ke janur atau menyediakan. Ya
ya, kalau nggak ditancap no gitu aja nggak apa-apa sih kalau kata yang kemarin. Kemudian bisa dibentuk sebagai kayak apa namanya, ketupat digantungin di kandang lah kan jadi cakep juga toh. Boleh itu dimanfaatkan. Kalau yang mau, kalau yang tidak juga tidak masalah ya. Dan yang paling simpel adalah memberikan tambahan serai di setiap makanan yang diberikan kepada hewan. Semoga ini salah satu hal yang bisa dimanfaatkan, bisa menjadi tolak balak dalam tanda kutip. Kalau Mas Tulus boleh tambahkan juga, misalnya teman-teman rezekinya lagi lebih yang punya peternakan, boleh dimanfaatkan dengan mencari berkahnya Allah dengan bersedekah, memanfaatkan sedekah makanan untuk tetangga, ngundang tetangganya buat makan, atau kita bikin gendurian atau selamatan secara Jawa, gue ngopo mas, gue ngamong-ngamongi kandang sapiku, ben Allah paringi berkah, Allah paringi rahmat, kersane terhindar dari balak yang boten saya buat sapi misalnya gitu. Kalau Mas Tulus hanya ngasih tambahan perbanyak sedekah yang diniatkan pahalanya untuk usaha peternakannya. Atau misalnya buat kandang sapinya yang ada sapinya tadi ya. Kalau bagi teman-teman yang usahanya memang itu, saya rasa itu salah satu jadi mata pencaharian penting. Jadi salah satu yang bisa dimanfaatkan adalah dengan bersedekah yang diniatkan untuk usahanya tadi, yaitu peternakannya ya. Semoga video ini bermanfaat teman-teman. Semoga ada banyak hal yang bisa kalian ambil dari apa yang saya sampaikan. Semoga teman-teman terus jadi berkat untuk sesama. Amin. Saya jadi berkat buat junjungan, junjungan jadi berkat buat saya. Jadi kita sama-sama saling memberkati. Amin. Dan semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah. Yang sedang sakit Mas Tulus doakan semoga cepat sembuh. Amin. Yang saat ini sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk yang belum kerja semoga cepat dapat kerjaan. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah selalu. Amin. Untuk yang sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul punya momongan. Amin. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi ingin memiliki jodoh terbaik semoga segera Allah dekatkan dengan jodohnya. Amin. Untuk yang saat ini sedang punya hajat, pengen punya rumah, pengen punya usaha, pengen naik haji, pengen membahagiakan keluarganya, ngangkat derajat keluarganya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, semoga segera Allah kabul untuk segala hajat baiknya. Amin. Dan semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Dan saudara-saudaraku yang punya usaha terkait dengan peternakan atau memelihara hewan yang berkaki 4 atau mamalia, semoga apa yang kalian pelihara selalu dalam lindungan Allah dan dihindarkan dari balak yang sudah Mas Tulus sebutkan di awal. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Matur sembah nuwun teman-teman semua, semoga bermanfaat untuk video hari ini. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan, nyinggung perasaan jenengan, saya minta maaf ya. Suka alhamdulillah, kalau tidak suka saya yang minta maaf. Mas Tulus pamit mundur. Selamat pagi, siang, sore dan juga malam, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dibantu like, comment, subscribe ya teman-teman. Dadah orang baik. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.